Jadi nggak semua itu boleh gitu loh. Misalnya kita di sini nih tiba-tiba aku ajak sekumpulan orang nyanyi-nyanyi apa itu, ya langsung bisa jadi perkara. Hello believers, welcome to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Hello believers, kali ini kita sampai di Singapura dan Chemistry kali ini memang punya edisi yang khusus karena kita mau ngobrol nih sama seorang pastor yang tadinya pelayanan di Jakarta tapi kemudian pindah ke Singapura. Kita pengen tanya, pengen ngobrol, pengen belajar juga. Kira-kira kekristenan di Singapura ini seperti apa nih bentuknya? Apakah ada bentuk-bentuk yang berbeda atau sama aja dengan yang ada di Indonesia? Kita ngobrol ya. Yuk kita welcome Pastor Albert. Halo, 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 Pak. halo, halo, Long time no see. Di Iya, Jakarta jarang ketemu, malah ketemu di sini. betul, Oke, betul, oke. betul, betul. Nah, ko Albert bisa cerita dulu kok, tadinya pelayanan di mana di Jakarta, kemudian pas ke Singapura pelayanan di mana, gereja mana dan sebagainya, bisa Jadi cerita aku dulu. sebenarnya tetap pelayanan di gereja yang sama. Oke. Cuma akhirnya di-assign sama sinode untuk kemari untuk menggembalakan satu jemaat gitu. Jadi tetap aku di GKY sih. Oh, Jadi masih yang di dulu di GKY di Citra Garden, sekarang aku dipindah ke GKY Singapura. nah, GKI Singapuranya ini di mana nih kok persisnya? Nah, kita ini ada 3 ibadah sih kok ya. Jadi kita ada ibadah jam 10 itu ada 2, itu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Jadi bisa datang ke daerah tengah kota itu bahasa Indonesia dan juga daerah agak pinggir itu west itu yang bahasa Inggris. Nah, terus jam 14.30 itu kita juga ada ibadah. Nah, cuma kita di sini itu tantangannya juga salah satunya itu memang kita susah untuk punya tanah sendiri atau tempat sendiri gitu. Oh, Karena masih ya? memang Oke. secara rules dari government itu memang beda sekali sama Indo, Apa gitu. nih bedanya? Maksudnya Nah, beda sekali itu konteksnya apa nih? jadi gini kok, kalau misalnya kita di Indo ya, kita beli sebidang tanah misalnya 1.000 meter persegi, itu langsung kan aset tuh sudah atas nama gereja yang bersangkutan atau yang sinode atau atas nama orang, Yes. bisa kan ya. Kalau di sini enggak sih kok. Oh, Jadi ibarat misalnya, aku ambil contoh, katakanlah misalnya tanah di Singapura segini, ah, terus pemerintah itu assign segini, sebidang tanah di sini, oke. itu boleh untuk gereja. Ya. Nah, gereja itu akhirnya harus bidding, lelang, jadi Oh, ngadu, gitu. dengan Dengan gereja-gereja lain yang mau gitu. dengan Jadi gereja-gereja lain? yes, Oke, oke, and menarik then nih. misalnya tanah itu, dikasih harga misalnya minimal itu 5 juta. Nah, misalnya gereja A, kami mau mau deh 5 juta, gereja B, kami 5,5. Nah, terus bidding sampai angka tertinggi itulah yang mendapatkan. Oh. Nah, and then, itu bukan atas nama gereja yang bersangkutan, Hmm. itu dipinjemin 30 tahun kok. Maksudnya secara kepemilikan masih punya negara lah gitu ya Ya, istilahnya. gitu. Jadi Oke. yang bersangkutan gereja itu, punya istilahnya durasi waktu 30 tahun, nanti sudah mendekati bisa di-top up lagi dan seterusnya. Nah, kalau misalnya konteksnya kayak gitu nih kok ya, itu menimbulkan satu persaingan, kompetisi atau apa yang dalam tanda kutip saling gimana atau tetap hubungannya oke-oke aja, baik-baik aja gitu Ya dengan antara kan sama-sama gereja nih sebenarnya nih. hubungannya sebenarnya sih aku nggak tahu ya, secara keseluruhan bagaimana hubungan antar gereja, harusnya sih tetap oke. Karena Singapura ini sangat, mementingkan toleransi. Oh, Toleransi, antar agama yang berbeda. Nah, apalagi kalau udah agamanya sama, aku rasa sih nggak no issue ya. iya, Ya cuma akhirnya beberapa jemaat GKY yang main ke Singapura selalu quote and quote, bukan selalu lah, quote and quote mengeluh, "Kok jam ibadahnya aneh banget ya, mmm, 14.30 jam orang ngantuk, habis makan." ah, Maksudnya ini kan negara maju, terus biasa orang datang ke tempat ini tujuan utamanya kan holiday mmm, gitu. Lah kalau ibadah jam 14.30 itu kan jam yang nggak enak banget. Kalau aku lagi tanggung aku ya? lagi di Heeh, Universal, heeh, heeh. masa keluar masuk Iya, lagi iya, nggak iya. Ya mungkin tanggung gitu. banget ya, pagi Heeh. enggak, ke malam enggak lagi. Nah, makanya sebenarnya isunya adalah karena kita tidak punya aset, kita tidak punya istilahnya tanah yang bisa dipakai dan nggak kayak di Indo sih kok. Jadi, kalau di Indo aku beli ruko udah langsung aja jadi gereja gitu Iya, kan, iya. mungkin perlu ngurus IMB, dan lain sebagainya, tetapi lebih mudah, relatif lebih mudah. Kalau di sini, kita itu kalau nggak pakai tanah, maka kita harus sewa hotel. Sewa Jadi hotel. hanya beberapa tempat yang diizinkan diadakannya ibadah gereja. Jadi nggak semua itu boleh gitu loh. Misalnya kita di sini nih tiba-tiba aku ajak sekumpulan orang nyanyi-nyanyi apa itu,
langsung bisa jadi perkara. Oh, jadi walaupun tadi Ko Albert bilang Singapura sangat mementingkan toleransi, tapi bukan berarti bebas sebebas mau-maunya juga, bukan begitu ya, tapi Yes, under rule atau dalam under rule. peraturan. Yes, exactly. Oh, jadi semuanya tuh, istilahnya dalam tanda kutip tuh memang boleh melakukan aktivitas secara bebas, tapi bukan semaunya kan gitu Ya, kan. Jadi tempat tertentu untuk sewa gereja pun ditentuin ya, jadi ya. nggak semua hotel sebisa mungkin dipakai juga enggak gitu ya? Sebenarnya hampir mungkin semua hotel boleh. Kan kita bisa sewa rent itunya, convention hall-nya gitu loh. Oh, itu masih boleh? Ya, itu boleh, itu diizinkan. Oh, Nah, jadi that's why efek sampingnya adalah biayanya tinggi sekali untuk kita sekali sewa. Nah, iya, bener. contoh misalnya aja, eee, gedung yang kami pakai itu untuk ibadah, bahasa Indonesia, itu sekali kita pakai itu 2.700. It means itu maksudnya dirupiahkan itu kan kurang lebih 30-an juta ya. Maksudnya, what Satu is kali ibadah kan? satu kali ibadah itu kita sewa itu 6 jam gitu. Jadi memang itulah challenge-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada gereja yang bisa, maksudnya dia, bisa memiliki kayak tanah, bukan memiliki lah ya, maksudnya pinjam sama Iya, iya. government, itu maksudnya ya luar luar biasa. Ya jadi maksudnya di satu sisi kita bisa bilang bahwa di sini negara maju, secara ibadah juga nggak sampai dilarang gimana, tapi cost-nya jadi tinggi salah satunya gitu Tinggi, ya, karena betul. nggak bisa punya tempat sendiri dan harus selalu sewa gitu kan. Nah, gereja yang 1430 itu akhirnya di paginya itu misalnya gereja X begitu. Nah, siangnya I kami. see. Nah, nanti teman-teman yang ke gereja saya GKY nggak usah bingung, "Loh, kok nggak ada pelangnya ya? Kan Heeh, biasa gereja mesti ada bener, pelangnya." bener. Nggak ada, kita kita bahkan ya nggak bisa pasang pelang. Oh, malah nggak bisa? Heeh, jadi ibarat misalnya Heeh, paginya itu adalah contoh ya, mmm, aku ambil contoh aja misalnya ini GBI gitu. mhm. Ya wis berarti siangnya itu 14.30 GKY gitu. Oh, jadi bagi-bagi ya, satu Nah, tempat bisa bagi gitu ya? bagi tapi kami tidak pasang logo. Iya, nggak pasang logo ya? Even satu board aja ngenandain bahwa, "Ini ada GKY loh jam segini," aja nggak ada ya? Nggak ada. Oh, jadi tahu sama tahu lah ya? Tahu sama tahu. Tahu sama Jadi tahu aja. teman-teman akhirnya terpapar dengan informasi GKI itu ketika kami posting misalnya di website, Sosial media, sosial ya kan, media, kayak gitu. dari mulut ke mulut begitu. Tapi praktek itu memang udah lama dan udah jadi hal yang biasa kan ya? Iya, Bukan iya. sesuatu yang Yes, membuat orang tuh kayak, "Hah, kok begini banget sih?" Enggak ya, udah enggak, memang hal yang enggak. umum terjadi di sini ya? Betul, betul. Oh, berarti kalau gitu kan, kemarin ini kan juga gua keliling-keliling nih kok ya, sempet lihat apa gitu, ada beberapa gereja yang juga punya structure building tersendiri gitu ya, misalnya ini Mmm, gereja ada sampai pasang salib solid. ini. Itu berarti udah bener-bener udah sendiri aja di situ ya settlement Ya, gitu, walaupun tetap tapi sekali lagi aku nggak tahu ya, mmm, apakah izin gereja itu seperti yang tadi aku iya. ceritakan. Apakah mereka itu, istilahnya ini tetap tanah negara, lu Nah, sewa itu gitu. dia. Nah itu saya nggak tahu. Aku cuma tahu di sini memang beberapa tipe rumah, ada orang kalau misalnya punya tipe rumah yang landed, kayak di Indo, wah Iya. itu udah pasti, secara kapital ya gede Oh, sekali, iya, gede yang lain banget di sini gitu. jauh banget memang ya. Gitu. Itu pun kalau nggak salah nggak semuanya freehold. Mmm, Maksudnya ini bukan tanah atas namaku gitu. iya, iya. Jadi kalau di sini pun beli rumah, misalnya beli, sebutlah kalau di Indo namanya rusun gitu Iya, ya. iya. Itu ada masa berlakunya cuma 99 tahun, bukan Oh, atas nama lu gitu. bukan nama orangnya lagi ya? Iya. Jadi nggak atas namaku, tapi itu 99 tahun. Iya, jadi bukan selamanya gitu yang Iya, iya, iya. Nah, itu kan tantangan dari ya kita bilang tantangan atau satu hal tersendiri lah ya, keunikan di sini gitu kan iya, dengan iya. caranya. Nah, ko Albert di sini assign sebagai apa kok di Saya Singapura? sebagai senior pastor Senior pastor. senior Nah, pastor. itu tantangan secara manusianya dalam artian ko Albert melihat jemaat oh ya, sebelum sana gini deh, pertanyaannya gue refresh ya. Jemaatnya di GKY Singapura ini, Mhm. itu dalam artian orang natif Singapura atau orang Indonesia yang udah tinggal di Singapura dan citizenship atau gimana kok, bisa cerita Oke, thank jemaatnya? you. Bagus, pertanyaan Ya, bagus ya, supaya bisa tahu klasifikasi jemaatnya ya. iya, Jadi gini, sebenarnya ada 3 golongan ya dari jemaat kita. Yang pertama itu ada juga orang orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. oke, Tapi itu jumlahnya mungkin tidak lewat 10 orang, mhm, tidak lewat 10 orang. Jadi kalau kita ngomong sama dia, bahasa pengantarnya harus Inggris. oke, Begitu Indonesia nggak bisa. Nah, orang tipe yang kedua ini adalah orang yang sudah menjadi citizen di sini. oke, Ya, atau juga orang yang sudah PR di mmm, sini.
Nah, itu Orang Indonesia orang maksudnya yang udah Indonesia, PR atau udah citizen? PR, Oke. citizen, atau foreign. Ya. Foreign. Oke. Nah, orang yang jenis yang ketiga ini adalah second generation dari orang yang sudah citizen. Oh, Nah, anak-anaknya, cucu betul, bahkan anak-anak mungkin ya? cucunya gitu. Nah, sehingga kami itu memang itu sebabnya kenapa kami bagi jadi 2, ada yang bahasa Inggris dan ada yang bahasa Indonesia. Karena kayak second generation dan orang lokal udah nggak bisa. Nggak bisa digabung Nah, maksudnya ya? jadi kalau boleh dibilang, kebanyakan, 90% adalah orang yang punya background, adalah bangsa Indonesia gitu. Yang Mmm. akhirnya mereka menjadi citizen, jadi orang lokal, ada yang tetap PR, berarti kayak punya kayak ya PR itu kan, green card gitu. Iya, iya. Nah, sama foreign lah, kayak aku masih statusnya asing. Oke. Nah, kan tadi Ko Albert cerita, assign sebagai senior pastor kok. Ya. Oke. Kan udah lama di Indonesia, datang ke ini berarti udah berapa lama kok tugas di sini? Aku mungkin, per ini syuting itu 15 bulanan, aku masuk itu Maret 23. Berarti setahun lewat sih udah lah ya. Ya. Nah, pengen denger kok challenge-nya orang ngadepin orang-orang sini gitu ya. Kan kalau di Indonesia itu kan drama ya kok ya, maksudnya kayak kemarin ada isu gereja-gereja yang atau aliran-aliran sesat lah whatever. Nah, pertanyaan gua tuh selalu menjadi satu hal yang menjadi apa ya istilahnya ya, ya pengen tahu lah gitu ya dengan negara maju settle seperti ini, orang-orangnya juga nggak tahu lah ya masalahnya gimana. Nah, pengen denger kok sebagai seorang senior pastor, itu tuh tantangan secara human, tadi kan udah cerita mengenai situasi gedung dan sebagainya ya. Ini secara orang nih sekarang nih. Hmm. Orang-orang di sini dengan landscape seperti itu, dengan negara yang udah settle, maju, let's say mungkin sangat minimum, apa namanya, kriminalitas dan sebagainya, apakah tanda tanyanya adalah masih perlu Yesus di sini gitu kan? Terus kemudian kalau perlu, kenapa perlu? Kalau nggak perlu kenapa nggak? Pengen dengar secara human itu gimana kok Oke. dengan landscape yang di sini ya, Ya. yang Ko Albert konteksnya hadapin sebagai seorang senior pastor. Ya. Ya. Jadi aku harus cerita dulu ya, teman-teman memang melihat, negara Singapura itu sebagai negara yang very convenient, Oke. very comfortable, kayak semuanya itu udah, wah rapi sekali penataannya, memang agak beda dengan Indonesia. Tapi teman-teman sekali lagi apa yang dilihat itu seperti gunung es gitu, Oke. gunung es. Nah, di bawahnya kita harus tahu bahwa Singapura ini adalah negara yang sangat, yang menjadi keunggulan itu adalah SDM-nya. Yes. Dan aku perhatikan negara-negara maju yang mengutamakan SDM-nya, kebanyakan manusianya itu depres. Aku Oh, nggak ngomong jemaatku loh ya, iya. aku nggak ngomong Ini jemaatku kita dulu. ngomong, secara umum ya. Yes, Nah, oke, oke. mereka depres banget. Oh, Karena depres. gini, ada beberapa misalnya aku lihat di reels gitu, bahwa, orang ini bekerja sekian jam di Singapura, terus sekian jam di Johor. Oke. Dia bilang, "Gila Hmm. beda jauh banget. Orang Singapura itu pace-nya tinggi sekali. Oh, secara Maunya itunya. heeh, maunya cepat Hmm. gitu loh. Maunya cepat, ini harus gini gini gini." Sementara kalau di Johor atau Malaysia, "Ih, enak sekali ya." Santai. Maksudnya Oh, pace-nya santai. Dan memang kelihatan sekali. Saya melihat, nah ini sekarang masuk sedikit ke jemaat ya. hmm. Mereka yang orang Indonesia yang ada di sini, semuanya nggak bisa take it for granted. Nggak bisa Semua take it nggak maksudnya gimana? bisa, enak-enak, leha-leha, enggak, mereka semua adalah kebanyakan adalah warrior. Yang mereka untuk ada di sini, mereka harus Hmm. competition Ya. kan. Karena sekali lagi yang diunggulkan adalah SDM. SDM. Berarti gini loh, aku mau terima orang, ya yang terbaik, nggak mau yang ecek-ecek gitu. Bahkan biasa-biasa aja tuh udah dibilang biasa Iya, ini, oke. gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikir, oh misalnya contoh ya, aku kasih contoh. Oh kalau S1 diterima, oh tunggu dulu ini Hmm. S1 yang, IP-nya 4 itu banyak gitu loh. Lah kamu kalau misalnya 3,5 ya itu sudah nggak dilirik misalnya Oh, gitu sampai loh. gitu udah Nah gitu. Ya, misalnya ya, itu contoh. misalnya. Jadi, competition itu diciptakan. Hmm. Jadi dari level bahkan waktu aku sampai di sini, Hmm. beberapa value orang Singapura itu dari sejak kecil seorang anak itu kita sudah tahu nanti dia itu besarnya jadi apa, Sampai gitunya udah sampai ya. gitu. Jadi makanya orang-orang di sini tuh berlomba-lomba anaknya harus masuk ke the best school. I see. Sebab kalau kamu ada di best school, berarti kamu punya chance untuk dapat kerja-kerja yang bagus itu luar biasa. Tapi kalau dari SD itu sudah misalnya sekolah, maaf misalnya ratingnya itu C atau kurang gitu ya, ya udah itu akan Terpola ya istilahnya. terpola, udah tergambarkan Ujungnya kemana gitu. ujungnya kemana, gitu. Oke. Makanya terkenal di sini tuh istilah kiasu, hate Iya, to be lose. bener, bener, bener. Jadi nggak mau Takut kalah kalah, ya. takut kalah. Makanya kalau bisa sekolah terbaik. Nah, akibatnya dari anak-anak kan harus dituntut juga. Yes. Lu belajar harus pandai, Hmm. lu harus
bisa gitu dan lain sebagainya. Jadi rembetannya banyak. Oke. Jadi kalau Nah, dampak ditanya ke iya, ke nah, dampak ke perjemaatan, kerohanian karena kerohanian ya. dan sebagainya, heeh. Perlukah Yesus? Jawabannya perlu. Oke. Karena aku lihat gini ya, tidak ada satu tempat di dunia ini itu yang bisa fit for all, nggak ada. Ya. Surga tok Mhm. adanya. Iya iya. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia, negara mengatur agama, ada plus ada minus. Iya. Negara kayak Singapura, negara sekuler, negara yang tidak mengatur lagi agama, ada plus dan ada minus. Iya. Nah, tantangan terbesar di sini adalah serangan daripada ateisme, Oh, justru agnostik. itu ya? Heeh. Oh. Karena mereka merasa bahwa Tuhan untuk apa gitu loh, Tuhan untuk apa. Nah, kadang kita itu merasa ya bahwa oh ya kesusahan itu menjadi satu jalan masuk untuk kita datang sama Tuhan. Tapi ya Biasanya gitu kan? Heeh. menurut aku bukan hanya itu sih. Mmm. Tapi ada banyak juga masalah. Karena masalah itu kan tidak terjadi hanya di negara yang berkembang. Semua negara, semua manusia ketika dia hidup dia pasti punya masalah. Oke. Nah, setiap orang aku rasa pasti punya masalah. Kadang kita yang punya pemikiran atau asumsi yang menyederhanakan. Menyederhanakan. Menyederhanakan karena ini negara maju mesti nggak ada masalah. Enggak, jawabannya pasti ada masalah. Oh, masalah tuh ada aja? Masalah itu Oke. pasti ada. Mostly yang kerasa kok dari konseling, ngobrol dan sebagainya itu apa sih yang jadi yang gini, Eee, apa sih yang bisa membuat kekristenan itu atau Yesus itu menjadi jawaban buat orang-orang yang kok Albert temuin di ya let's say jemaat atau gimana gitu? Ya, tantangannya akhirnya ya menyadarkan jemaat bahwa Yesus itu penting di tengah segala convenient yang kamu punya. Nah, Mmm. itu yang menjadi sebuah challenging, Iya iya. ya sebuah Karena hal yang convenient anyway kan? iya, Iya. anyway convenient Heeh. gitu loh. Cuma akhirnya terpaku kepada ya wes hidupku, untuk bekerja, bekerja dapat uang, uang ya bisa buat ini dan itu. Dia akhirnya aspeknya hanya terfokus kepada yang material gitu loh. Oh, jadi karena itu fokusnya Iya. di situ. Nah, Nah, diingetin lagi supaya nggak cuma sekedar itu. betul. Mmm. Nah, kita akhirnya nggak mudah untuk bisa mengadakan meeting, ngajak untuk pelayanan. Karena Oke. sekali lagi kan waktu semua orang itu 24/7. Mmm. Jadi sibuk nggak sibuk pokoknya kita 24 jam, Sibuk 7 aja hari. pokoknya ya? Heeh. Jadi kan dia untuk kerja aja kadang beberapa jemaat aku itu pulang jam 8 malam, jam Oke. setengah 9 malam. Dan jam itulah kami baru bisa rapat. Oh, I Untuk see I bicarakan see. gereja. Jadi artinya gini, saya sangat bersyukur ya, maksudnya jemaat di tempat saya, sibuknya bagaimanapun, tetapi ketika mereka misalnya mau melayani, mereka datang rapat, memikirkan gereja, itu full heart gitu. Mmm. Padahal aku harus akui, aku sangat respect dan appreciate dengan apa yang mereka lakukan, sacrifice yang mereka berikan. Maksudnya capek, tapi mau do the best. Ya jadi maksudnya kalau Albert melihat, walaupun mereka udah sibuk, udah apa, tapi begitu once mereka bilang, "Oke kita pelayanan, oke kita Ya, komit," mereka tuh full heart ya. nah Jadi nggak melakukan dengan kayak, "Ah ini sih nggak penting lah," gitu, nggak. betul, Di satu sisi itu juga ya, jadi mereka betul, mengapresiasi atau menyikapi pelayanan ini tuh serius lah gitu ya. Jadi betul. nggak cuman, ya sekedar ada gitu, nggak kayak Betul. gitu. Karena di sini mereka memandang bahwa time is not money, diamond tapi. Oh, lebih tinggi lagi ya? Lebih tinggi lagi. Money udah lewat Udah money. lewat lewat gitu. Sehingga ini, dampaknya juga ke aku ya, aku, akhirnya, kayak secara tidak langsung, mereka nggak menuntut aku apa-apa sih ya. Tapi secara tidak langsung aku merasa kayak malu dong. Iya, Masa aku sih. jadi rohaniwan aku bisa, santai-santai nggak Iya. ngapa-ngapain, nggak. Ya aku harus melakukan, entah aku improve diri, memikirkan ngembangin gereja gimana, membuat jemaat akhirnya bisa bertumbuh secara rohani gimana, itu tetap menjadi salah satu bagian yang aku kerjakan, gitu. Oke. Nah, untuk nutup segmen ini kok pengen denger cerita langsung nih ya. Dari 15 tahun udah di sini gitu ya. 15 bulan. 15 bulan, ya ampun 15 tahun, bener 15 bulan di sini. Ada nggak satu cerita kok bisa sharing sama kita semua yang menurut Ko Albert ini, satu case yang sempet dihadapin, mengenai satu pergumulan atau apa yang menurut Ko Albert tuh memang agak beda gitu ya dengan yang ada ditemuin di Indonesia misalnya atau apa yang menurut Ko Albert tuh ya memang beginilah Singapura dan Iya, pergumulannya gitu. Mungkin untuk segmen ini bisa cerita itu kok. Nanti kita sebelum move segmen berikutnya mengenai youth ya. iya, Nah, ini pengen denger apa yang dalam 15 bulan ini tuh kayak, "Oh ini ada nih kejadian seperti ini," gitu, yang memang akhirnya ya Jesus is the solution gitu. iya. Jadi gini, aku sebenarnya waktu sebelum sampai di sini aku berpikir bahwa orang-orang yang duduk, di bangku kepenatuaan ya atau kita sebutnya kemanjelisan, itu adalah orang-orang yang harusnya secara availabilitas waktu itu banyak gitu loh. Artinya, ya kalau kamu bisnis kan waktumu tentatif. Yes. Tidak terpatok sama Oh, yang namanya office jam hour ya. office hour gitu kan. Awalnya aku berpikir Mhm. begitu.
Tetapi sesampainya di tempat ini, mataku kayak dibukakan karena aku bekerja sama dengan seorang majelis yang very very busy. Maksudnya dia bekerja itu dia baru bisa ngurusin gereja quote and quote itu mulai sekitar 6.30 pagi sampai kurang lebih sampai jam mungkin sebelum jam 9 pagi. Oke. Itu waktu dia untuk bisa WA-an dan tektokan sama diriku untuk membicarakan pelayanan. Habis itu terus sampai jam 12 siang, baru istirahat sebentar sampai jam 1, habis itu terus sampai jam setengah 9 malam. Oh my God, segitunya ya? Oke. Begitunya. Jadi bahkan sampai diceritakan bahwa untuk ke toilet aja nggak bisa karena back to back meeting-nya gila-gilaan gitu Oh loh. ini kayaknya pemimpin bisnis, pemilik bisnis juga ya? Jadi Iya, memang jadi kepentingannya tinggi ya? sebenarnya dia bukan businessman, tetapi dia adalah profesional Oke, I see. yang memiliki jabatan tertentu. Jadi maksudnya aku terkesan sekali, wih, jadi sempitnya waktu misalnya jam 12 sampai jam 1, berarti kan aku hanya bisa kontak dia di, certain time, nggak bisa every time. Dia berikan hatinya di sana. Full ya, benar-benar Heeh, perhatiin, heeh. ngobrol dengan dalam segala macam. Nanti udah misalnya jam 1, "Sorry, Pak Albert saya Udah harus balik ya. lagi," gitu. Jadi gitu terus, gitu. Hmm. Selama dia menjalani masa, kemajelisan itu dan dilakukannya, apa yang sangat powerful, dilakukan dengan konsisten gitu. Dan Oh, aku sampai, wah luar biasa ya, maksudnya Tuhan kasih hati dan dedikasi sampai seperti itu ya, kepada yang iya. bersangkutan, punya hati untuk memikirkan gereja. Wah, Nah itu jadi sesuatu kayak, comfort lah, ya. comfort diriku bahwa, wah Tuhan tolong kasih aku juga hikmat, supaya aku bisa kelola sumber daya yang aku miliki dan gereja Tuhan ini untuk makin boleh, Bertumbuh. bertumbuh. Ya. Oke, satu lagi kok, jadi ingat, sebelum benar-benar nutup segmen ini jadi extend. So, dengan keadaan seperti itu kok, apakah kira-kira di sini gitu ya, ngomongin soal penjangkauan, discipleship gitu ya, kan kalau di Indonesia kita masih bilang, "Oh kita, harus menjangkau jiwa-jiwa," gitu kan. Discipleship maksudnya kita masih punya satu pemikiran bahwa kita tuh masih punya satu pemikiran bagaimana memperkenalkan Jesus lah sama orang-orang yang nggak tahu. Nah, dengan negara seperti ini, dengan settlement seperti ini, convenience seperti ini, itu tuh dengan tadi ada serangan, ya bukan serangan lah, kita let's say ada kombinasi ateis, agnostik, itu juga masih berjalan terus ya berarti ya? Masih Hal masih seperti itu masih berjalan terus masih ya? masih dan kita sebenarnya konteksnya, sama lah dengan Indonesia ya. Kalau di Indonesia kita nggak boleh yang namanya kristenisasi. Iya, Di sini sebenarnya menyebarkan agama apapun secara vulgar nggak boleh, tetap nggak nggak boleh. boleh. Maksudnya Vulgar konteksnya gimana kok, sorry? vulgar misalnya nih aku di MRT nih bagi-bagi traktat, Oh, maksudnya itu. terus aku teriak-teriak misalnya, "Oh percaya Yesus selamat," ya aku akan Tetap dibunuh lah, digorok lah. dibungkus juga ya? Iya, Dibungkus juga? heeh, tetap aku rasa sih, di Oh, dalam oke. kita menjangkau orang mesti ada kontekstualisasi yang Iya, iya. dilakukan, Oh, gitu sih. tapi tetap ya, menjangkau Tetap tuh masih tetap. jadi gue bisa simpulin bahwa kita mungkin selama ini lihat bahwa Singapura ini negara yang sangat settle, hampir nggak ada masalah, tapi dalam dalam secara spesifik konteks Kristen tuh juga ada challenge tersendiri ya gitu Ya, ya. Jadi ya. nggak semuanya dilihat dari luar tuh kayak, "Wah, lu mah enak banget di Singapura, kayaknya nggak kayak kita tuh di Indonesia, mau ibadah susah apa gitu." Tunggu dulu gitu kan. Jadi masing-masing punya tantangan sendiri, Yes, masing-masing punya, keragaman sendiri dan cara masing-masing ya? ya, Oh, kurang betul. lebih. Oke, Believers, jadi itu tadi kita udah dengar cerita ya mengenai bagaimana kekristenan di Singapura ini juga memiliki keunikan tersendiri. Nah, next setelah ini kita akan coba ngobrol lagi, lebih spesifik lagi mengenai anak-anak muda yang ada di Singapura. So, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au!